Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta yang saya hormati, izinkan saya kembali melaporkan situasi terkini terkait penanganan pandemi COVID di Jakarta. Update ini saya sampaikan agar kita semua bisa memiliki pemahaman yang sama, sehingga harapannya bisa mengantisipasi langkah-langkah ke depan agar sama dalam berbuat, sama dalam bekerja, dan insya Allah sama dalam berperilaku. Saya akan mulai dengan kasus aktif. Alhamdulillah, kasus aktif di Jakarta per tanggal 12 Agustus ini telah turun di bawah angka 10.000 kasus. Kasus aktif ini adalah jumlah orang yang positif yang masih dirawat di rumah sakit atau masih melakukan isolasi mandiri. Angka ini penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan batas kapasitas fasilitas kesehatan kita. Jika kasus aktifnya terlalu banyak, akan menimbulkan beban luar biasa di fasilitas kesehatan. Nah, terakhir kali kasus aktif kita di bawah 10.000 adalah pada tanggal 22 Mei atau 2,5 bulan yang lalu. Selama hampir 2 bulan sejak itu, kasus aktif kita naik secara eksponensial, sehingga mencapai puncaknya itu pada tanggal 16 Juli, yaitu 113.137 kasus aktif. Nah, kita ingat pada saat puncak itu tercapai, seluruh kamar rumah sakit di Jakarta penuh. Bukan hanya ICU, bukan hanya kamar rawat inap, tapi antrian masuk IGD pun panjang, meluber ke selasar-selasar, bahkan kita harus membangun tenda-tenda darurat. Nah, umumnya menurunkan kurva itu perlu waktu lebih lama daripada kenaikannya. Naiknya cepat, turunnya biasanya perlu waktu. Namun, alhamdulillah, atas izin Allah, berkat kerja keras begitu banyak pihak, dukungan kedisiplinan dari begitu banyak warga Jakarta, kita semua berhasil menurunkan kurva kasus aktif itu kembali di bawah 10.000 dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak puncak gelombang kedua. Nah, kasus aktif ini bisa turun signifikan karena kita bisa menekan penambahan kasus baru. Ingat analogi yang sering saya sampaikan, menambal atap bocor dikala hujan lebat. Di saat hujan lebat dan atap bocor, maka menaruh ember, menaruh baskom di bawah untuk menampung air yang menetes adalah perumpamaan bagi usaha kita memperbesar kapasitas fasilitas rumah sakit yang merawat COVID. Ini yang kita lakukan. Tapi, bila atap bocornya tidak ditambal, maka air akan terus-menerus turun, dan sebesar apapun ember yang kita siapkan akan selalu luber. Karena itu menutup atap yang bocor adalah ikhtiar penting. Nah, perumpamaan ini adalah sama dengan menghentikan penularan baru dengan cara membatasi mobilitas. Nah, sekarang kita lihat kasus harian. Nah, pada grafik ini, kalau kita lihat usaha kita untuk menekan kasus baru nampak berhasil. Puncak pertambahan kasus baru harian itu terjadi pada tanggal 12 Juli dengan 14.000 kasus baru. Kini, tepat sebulan kemudian, penambahan kasus harian turun hingga 1/14-nya. Nah, pengawasan pelaksanaan PPKM level 4 yang berjalan dengan ketat oleh seluruh jajaran Forkompimda, baik Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan seluruh aparat wilayah, bersama dengan kecepatan melakukan lacak atau tracing warga yang terinfeksi, kemudian cepat dilakukan isolasi, ini alhamdulillah mampu menurunkan laju kasus baru, kasus harian secara sangat tajam. Dan penularan kasus baru ini mempengaruhi nilai laju penularan. Apa itu laju penularan? Laju penularan ini di Jakarta sejak awal pandemi kita selalu bekerja mendasarkan pada data dan mendengarkan pendapat para pakar epidemiolog yang memahami persoalan ini secara mendalam
sebagai ikhtiar kita untuk mengendalikan pandemi dengan benar. Salah satunya kami bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang membantu memonitor banyak parameter situasi pandemi. Salah satunya adalah effective reproduction number. Nilai ini menggambarkan seberapa luas dan seberapa cepat potensi penularan wabah. Panduannya, makin tinggi di atas 1, maka penularan akan makin cepat dan makin luas. Bila tepat di angka 1, maka itu akan landai dengan jumlah yang konstan. Sedang bila di bawah 1 artinya pandeminya terkendali, kasusnya berkurang. Perhitungan terakhir dari tim FKM UI menunjukkan bahwa nilai RT Jakarta tepat di 1,0. Artinya pandemi melandai, tapi belum benar-benar berkurang. Karena itu kita harus berikhtiar ekstra. Masih ada risiko putar balik atau naik lagi. Ini kalau kita lihat gambarnya di masa lalu pernah naik, pernah turun. Nah, saat ini kita sudah di angka 1,00. Bila mobilitas penduduk Jakarta tiba-tiba kembali tinggi, maka angka reproduction ini akan meningkat lagi. Ini tentu harus kita jaga. Momentum penurunan nilai RT ini harus terus dilanjutkan. Sekarang apa dampak dari penurunan kasus baru, penurunan kasus aktif, penurunan laju penularan ini? Dampaknya sederhana, beban di fasilitas kesehatan kita, di rumah sakit jadi berkurang. Saya ingin tunjukkan sekarang slide keterisian rumah sakit. Saat ini keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit adalah 33%. Dan ICU adalah 59%. Ini jauh lebih rendah dari rekomendasi ambang batas maksimal oleh WHO, yaitu 60%. Saat gelombang kedua mencapai puncaknya, kapasitas fasilitas kesehatan untuk perawatan COVID memang kita dorong naik sangat tinggi. Bila Anda perhatikan di sini, itu grafik ada warnanya hitam, itu adalah kapasitasnya didorong sampai kapasitas maksimal. Jumlah rumah sakit ditambah menjadi 140 rumah sakit. Dari 6.000 tempat tidur lompat menjadi 11.000 tempat tidur. Nah, di awal gelombang kedua inilah pada saat kita berkejaran dengan jumlah kasus baru. Inilah pentingnya menahan kasus baru dan kasus aktif. Karena kapasitas kesehatan kita bukannya tidak terbatas, tapi jelas ada batasnya. Bila batas itu terlewati, maka fasilitas kesehatan kita kolaps. Jumlah yang harus dirawat lebih banyak daripada jumlah tempat tidur dan kamar untuk perawatan. Kini alhamdulillah beban fasilitas kesehatan kita sudah turun. Bahkan bila diperhatikan, karena beban sudah turun, maka kapasitas perawatan COVID kembali diturunkan untuk memberi ruang bagi perawatan pasien-pasien non-COVID. Jadi kalau dilihat di sini garis hitamnya di ujung itu turun. Kenapa garis hitamnya turun? Ini garis hitamnya turun karena kita kemudian mengubah kamar-kamar yang kemarinnya dipakai untuk COVID diubah menjadi non-COVID. Jadi sesungguhnya bila kapasitas untuk COVID terus kita pertahankan di titik tertinggi, maka keterisian rumah sakit kita bisa jauh lebih rendah daripada 33% atau 59%. Nah, penurunan beban fasilitas kesehatan ini ikut mencegah kematian warga yang lebih banyak. Karena itu angka kematian pun ikut turun. Sekarang kita lihat angka kematian. Ini sekarang slide angka kematian. Pertama saya harus garis bawahi. Jakarta selalu terbuka pada semua data, termasuk data kematian dan pemakaman. Ini garis merah ini adalah tren kematian terkonfirmasi positif COVID. Garis biru adalah tren pemakaman dengan protap COVID. Pemakaman protap COVID adalah pemakaman bagi mereka yang sudah menunjukkan gejala COVID dengan jelas, tetapi hasil tesnya belum keluar saat mereka meninggal.
Karena itulah mereka tidak bisa disebut sebagai confirm COVID karena hasil tesnya belum keluar. Sejak pertengahan bulan Juni, angka pemakaman protap COVID naik pesat hingga puncaknya di tanggal 10 Juli. Pada saat itu, 400 saudara kita dimakamkan dengan protokol COVID setiap harinya. Sedangkan kematian terkonfirmasi COVID, ini yang sudah keluar hasil tesnya, sempat mencapai angka 200-an setiap hari. Ini gap yang besar antara yang terkonfirmasi dengan mereka yang mengikuti protokol COVID. Jarak lebar ini menunjukkan bahwa banyak warga yang meninggal sebelum tesnya keluar, banyak warga yang baru datang ke fasilitas rumah sakit ketika kondisinya sudah berat, dan juga ini menggambarkan bahwa beban laboratorium kita sangat besar, kondisi perburukan di mana-mana. Nah, perburukan kondisi kesehatan karena COVID. Nah, tapi sekarang alhamdulillah angka pemakaman protap COVID telah turun di kisaran 50-an dan angka kematian terkonfirmasi COVID ini turun di angka 40-an. Jadi kalau dilihat sekarang ini gambarnya menunjukkan sudah sama. Kalau kemarin sempat ada gap antara yang warna biru dengan yang merah, saat ini sudah sama. Artinya kalau kita lihat menunjukkan bahwa beban laboratorium sudah turun, hasil tes bisa keluar lebih cepat, juga banyak warga yang memerlukan pertolongan darurat bisa segera tertolong. Inilah situasi bila bebannya jauh lebih kecil, kecepatan dalam proses pun akan menjadi lebih baik. Lagi-lagi 40, 50 itu bukan hanya sekedar angka. Mereka adalah saudara-saudara kita yang punya keluarga, teman yang kita sayangi, keluarga yang kita cintai, dan setiap kematian COVID adalah terlalu banyak. Kita harus terus tekan sampai titik yang terendah. Pandemi ini belum selesai, maka setiap usaha untuk menekan laju penularan ini harus kita dorong, termasuk kegiatan untuk testingnya. Sekarang saya ingin menunjukkan tentang testing, kapasitas testing kita. WHO menetapkan standar bahwa 1 orang dites per 1.000 penduduk setiap minggu. Ini standar untuk WHO. Jadi di Jakarta ini dengan penduduk 10,6 juta, maka harus ada 10.600 orang dites atau per minggu, atau 1.500 orang tes per hari. Nah, Jakarta masih secara konsisten mendorong jumlah tes berlipat-lipat di atas standar WHO. Saat puncak gelombang kedua, jumlah tes di Jakarta bahkan bisa mencapai 24 kali di atas standar WHO. Kini saat pandemi sudah mulai turun, kebutuhan tes kita juga ikut turun. Jumlah tes di Jakarta masih di kisaran belasan kali lipat di atas standar WHO. Kita terus jaga untuk tetap tinggi, karena kita tahu bahwa dengan melakukan testing yang tinggi, maka kita bisa menjaring lebih cepat, lebih banyak. Ini analoginya seperti jaring yang kecil lubangnya dan jaring yang besar. Makin kecil jaringnya, makin cepat kita bisa menjaring dan menangkap. Nah, Jakarta dalam seminggu terakhir ini mencapai lebih dari 11 orang per 1.000 penduduk per minggu. Ini jauh melebihi batasan minimal yang juga disyaratkan oleh instruksi Mendagri. Lalu bagaimana dengan positivity rate atau positivitas? Saya ingin tunjukkan, ini sekarang ada slide positivity rate-nya. Tingkat positivitas adalah proporsi jumlah orang yang dideteksi positif dibandingkan dengan jumlah orang yang dites. Tingkat positivitas yang tinggi adalah salah satu indikasi keparahan laju pandemi di sebuah wilayah. Nah, tapi positivitas ini baru sahih jika jumlah tesnya melebihi standar WHO. Kalau jumlah tesnya tidak cukup, maka hasilnya tidak bisa dianggap valid. Nah, Jakarta alhamdulillah dengan kita berlipat di atas standar WHO, maka hasilnya sahih. Di saat puncak gelombang kedua kemarin, tingkat positivitas di Jakarta pernah mencapai angka
48%. Tinggi sekali. Artinya apa? Dari 2 orang yang dites, salah satunya itu COVID. Ini tingkat positivitas yang amat tinggi bagi Jakarta. Tidak pernah terjadi sebelumnya, kecuali di masa awal pandemi, saat waktu itu jumlah tes kita masih sangat sedikit. Tapi alhamdulillah sekarang positivitas Jakarta telah turun di bawah ambang batas maksimal 10%. Tapi kita masih harus mengejar sampai tingkat positivitas ini di bawah ambang batas ideal, yaitu 5%. Jadi 48% itu ekstrim yang pernah kita hadapi, lalu sudah turun positivitasnya. Saat ini sudah di bawah 10%, itu ambang batas maksimal untuk dikatakan aman, tapi ideal aman itu di bawah 5%. Yuk kita teruskan, jangan lengah. Jangan sampai ini bertahan bahkan naik. Nah, jangan sampai ini terjadi pada kita. Kita melihat kemenangan sudah di depan mata, sudah dekat, tapi tidak boleh terlena. Tidak boleh buru-buru beraktivitas sebebas-bebasnya. Jangan meninggalkan kewajiban untuk menjaga prokes, kemudian tetap mengurangi mobilitas, dan jangan membuka ruang terhadap munculnya gelombang berikutnya, menyia-nyiakan usaha yang sudah berjalan luar biasa sebulan kemarin. Itu dahsyat bagaimana kita bisa turun dengan angka yang sangat signifikan. Jadi, terus waspada, terus jaga prokes, terus kurangi mobilitas, dan satu lagi, segera dapatkan vaksinasi bagi yang belum vaksin. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan status vaksinasi kita. Saat ini, vaksinasi kita telah mencapai angka 8,7 juta untuk suntikan dosis pertama dan 3,8 juta untuk suntikan dosis kedua. Artinya, 98% dari target dosis pertama sudah tercapai. 42% dari target dosis kedua sudah tercapai. Ini ingin sampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberikan dukungan stok vaksinnya kepada Jakarta, juga kepada Polda Metro Jaya, kepada Kodam Jaya, Kejaksaan, yang bekerja bersama dengan Pemprov DKI untuk mendorong vaksinasi sehingga begitu banyak yang terlibat. Termasuk juga terima kasih kepada pihak swasta, kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, berbagai yayasan yang ikut kolaborasi untuk menyelenggarakan vaksinasi di Jakarta. Tapi ada catatan, walaupun capaian dosis pertama ini sudah 98%, namun dari 8,7 juta ini bukan semuanya warga ber-KTP DKI Jakarta. Ada 3,7 juta yang KTP-nya bukan KTP Jakarta. Namun begitu, sebagian besar adalah petugas publik yang memang bekerja di Jakarta. Jumlahnya 1,9 juta. Sisanya adalah warga yang ber-KTP non-Jakarta, tapi bekerja, berdomisili, belajar di Jakarta. Dan memang ada juga yang khusus datang ke Jakarta hanya untuk vaksin. Tapi kami tidak pernah membatasi. Jadi ada warga dari berbagai tempat yang datang ke sini untuk vaksinasi. Bagi kami, selama Anda adalah orang yang dinyatakan boleh secara medis, maka ini adalah program kemanusiaan. Ini adalah tanggung jawab melindungi sesama. Anda sehat, kami vaksin. Kami tidak membedakan warga manapun, karena kita ingin setiap manusia di muka bumi ini sehat dan terlindungi, tidak pandang status administrasinya. Itu kebijakan yang kita adopsi di Jakarta. Karena itulah kemudian kita sekarang harus extra effort untuk memastikan bahwa semua warga ber-KTP Jakarta itu rame-rame ikut vaksinasi. Nah, data lapangan jelas menunjukkan bahwa vaksin menurunkan risiko perberatan, bahkan risiko fatalitas akibat COVID. Saya telah menjelaskan lebih detail tentang hal ini di dalam update saya yang sebelumnya. Kematian sepenuhnya di tangan Allah. Tuhan yang menentukan, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Tapi ikhtiar kita adalah menjaga keselamatan, keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan.
Dan ikhtiar kita adalah ikhtiar menurunkan resiko kematian. Dan ini adalah bagian dari perintahnya. Maka bagi yang belum, segera daftar vaksin lewat aplikasi Jaki atau tanya kepada fasilitas kesehatan terdekat. Pandemi ini belum selesai, kita masih harus terus bergandengan tangan, saling jaga, saling bantu. Dan ini semua dikerjakan dengan sebuah kolaborasi. Turunnya kasus aktif di Jakarta secara pesat ini menunjukkan bahwa kita bisa menahan laju pandemi bila kita berdisiplin, bila kita berkolaborasi, bila kita saling jaga, bila kita saling bantu. Untuk itu dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada begitu banyak pihak yang telah memungkinkan pengendalian gelombang kedua pandemi di Jakarta ini berjalan dengan amat baik. Mulai dari dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan, kemudian koordinasi di bawah Menko Marinvest, kemudian BNPB, kemudian BUMN, kerjasama dengan Forkompimda juga sama, dengan Kodam Jaya, dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, dan kerja keras dari seluruh tenaga kesehatan, seluruh petugas publik, jajaran Pemprov DKI, aparat wilayah, mulai camat, lurah, tentu wali kota bupati, ketua RT, ketua RW, FKDM, PKK, Dasawisma, Karang Taruna, itu semua adalah komponen yang bekerja di lapangan. Swasta begitu juga, LSM, Ormas, asosiasi profesi, para pakar, para ilmuwan, akademisi. Dan yang paling penting adalah warga. Kedisiplinan, semangat saling bantu, semangat saling dukung, dan mengikuti protokol kesehatan, mengurangi mobilitas itu berdampak sangat luar biasa. Ini adalah kerja bersama, karena itu mari kita lanjutkan, mari kita tuntaskan. Insya Allah laporan ini akan memberikan kepada kita semua bahan untuk sama-sama kita yakin Jakarta kondisinya sudah jauh lebih baik, tetapi belum selesai. Kita tuntaskan sampai benar-benar positivity rate tadi di bawah 5%, kasus aktifnya menjadi lebih sedikit. Kerjakan itu dengan meneruskan yang sedang kita kerjakan selama ini. Kurangi mobilitas, jaga protokol kesehatan. Selamat berakhir pekan, dan kalau bisa tetap di rumah saja. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.